Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi 9, disaster recovery, yaitu memahami penerusan bisnis yang berkelanjutan pada proses bisnis yang berlangsung dengan tata kelola IT. Mata kuliah Tata Kelola IT, Fakultas Teknik Informatika, dengan dosen Bapak Owan Ridwan. Baik, next. Sebelum kita memahami tentang disaster recovery, kita akan memahami dulu yang disebut dengan disaster atau bencana. Bencana didefinisikan sebagai kejadian yang waktu terjadinya tidak dapat diprediksi dan bersifat sangat merusak. Bencana terjadi dengan frekuensi yang tidak menentu, dan akibat yang ditimbulkan akan sangat besar atau meningkat bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri terhadap kemungkinan timbulnya bencana. Oke, next. Berbagai bencana yang mungkin terjadi adalah bencana alam, kebakaran, kerusakan pada jaringan, serangan teroris, sistem atau perangkat yang rusak terkait dengan kesalahan manajemen pengawasan perangkat, kesalahan operasional akibat kesalahan manusia atau human error. Virus, misalkan kesalahan dalam pemilihan antivirus. Baik, sini pengertian Business Continuity Plan atau kita singkat BCP dan Disaster Recovery Plan, DRP. Untuk BCP membahas tentang membuat rencana dan menciptakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa bisnis itu dapat hidup dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk DRP membahas tentang proses pemulihan secara cepat dari suatu keadaan darurat dengan dampak pada organisasi, dampak minimum pada organisasi. Untuk cakupan BCP dan DRP, BCP proses meliputi penentuan lingkup bencana, yang kedua Business Impact Analysis (BIA), yang ketiga pengembangan Business Continuity Plan. Nah, ini DRP proses meliputi proses Disaster Recovery Planning atau DRP, pengujian Disaster Recovery Plan, yang ketiga prosedur Discover Recovery Plan. Sedangkan untuk keterkaitan BCP dan DRP, untuk BCP dan DRP berkaitan dengan bisnis dengan tujuan pencegahan risiko dan melindungi infrastruktur dari serangan. Untuk BCP mengenai pembuatan perencanaan dan framework guna menjamin proses bisnis dapat terus berlanjut dalam situasi darurat. Sedangkan DRP mengenai pemulihan cepat dari situasi darurat atau bencana agar dampak yang dihasilkan dari bencana tersebut hanya mempengaruhi organisasi atau perusahaan seminimum mungkin. Ini untuk lebih detailnya, apa itu disaster recovery? Merupakan suatu prosedur penyelamatan dan pemulihan khususnya fasilitas IT dan sistem informasi yang berisikan tindakan-tindakan konsisten yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah adanya kejadian bencana yang mengakibatkan hilangnya sumber daya sistem informasi. Dan untuk yang Business Continuity Plan atau BCP adalah sekumpulan proses otomatis ataupun manual yang dirancang untuk mengurangi ancaman terhadap fungsi-fungsi penting organisasi, sehingga menjamin kontinuitas layanan bagi operasi yang penting. Untuk tujuan utamanya dari BCP adalah untuk meminimalisir efek dari kejadian atau bencana dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Untuk manfaat utamanya adalah untuk mereduksi risiko kerugian keuangan dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memulihkan diri dari bencana atau gangguan sesegera mungkin, secepat mungkin. Fase dalam Business Continuity Plan yang pertama adalah Project Initiation, yang kedua Business Analysis, yang ketiga Design and Development, yang keempat Implementation, yang kelima Testing, keenam Maintenance.
Server Recovery Center. Ini merupakan suatu fasilitas atau perusahaan yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu unit ketika terjadinya gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa unit kerja penting perusahaan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi. Maka untuk elemen bisnis yang berkaitan dengan PCB dan DRB, tiga elemen tersebut adalah yang pertama, sumber daya manusia, merupakan personel yang terlibat sebagai pelaku dalam suatu proses bisnis. Yang kedua adalah proses. Proses ini adalah rangkaian aktivitas terkoordinasi yang bertujuan mencapai suatu tujuan spesifik dalam suatu badan bisnis. Yang ketiga, teknologi. Proses bisnis yang berkenaan dengan teknologi, informasi, dan data. Tahapan dari disaster recovery plan. Tahapannya, yang pertama, memahami kegiatan organisasi dan bagaimana semua sumber daya yang saling berhubungan. Yang kedua, menilai kerentanan organisasi di semua bidang, termasuk prosedur operasi, ruang fisik dan peralatan, integritas data, dan perencanaan kontingensi. Yang ketiga, memahami bagaimana semua tingkat organisasi akan terpengaruh jika terjadi bencana. Mengembangkan rencana pemulihan jangka pendek, mengembangkan rencana pemulihan jangka panjang, termasuk bagaimana untuk kembali ke operasi bisnis normal, dan memprioritaskan urutan fungsi yang dilanjutkan. Keenam, secara konsisten, menjaga dan memperbarui rencana sebagai perubahan bisnis. Komponen DRB. Pertama, Business Impact Analysis. Ini adalah bagian di mana suatu bisnis menganalisa sejauh mana kebutuhan bisnis tersebut atau ketergantungan terhadap penerapan dan penggunaan teknologi informasi dalam menjalani kegiatan bisnis. Ini ada risk assessment. Akan diidentifikasi semua ancaman yang akan datang yang dapat menimbulkan suatu kerusakan, baik kerusakan fisik maupun logistik. Dengan demikian dapat meminimalkan efek kerusakan dari bencana yang akan datang. Recovery strategi mendefinisikan strategi pemulihan yang mencakup penyediaan fasilitas fisik maupun teknologi pendukung. Disaster Recovery Organization merupakan sebuah model dan struktur organisasi yang berwenang dalam melakukan semua kegiatan pemulihan bencana. Disaster Recovery Procedures merupakan prosedur-prosedur baku yang mengatur semua aktivitas sebagai respon terhadap terjadinya bencana hingga pemulihan kembali sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Disaster Recovery Center merupakan komponen terpenting dalam DRB yang mendefinisikan kebutuhan serta spesifikasi teknis dari sebuah disaster recovery center. Ini manfaat atau tujuan disaster recovery plan bagi perusahaan. Melindungi organisasi dari kegagalan layanan komputer utama. Meminimalisasi risiko organisasi terhadap penundaan atau delay dalam penyediaan layanan. Menjamin kehandalan dari sistem yang sedia selalu melalui pengetasan dan simulasi. Minimalisasi proses pengambilan keputusan oleh personal manusia selama bencana. Studi kasus, kita kasih studi kasus. Ini nama perusahaannya adalah Bloomberg, Carlyle, Standridge and Rice, LLC, Winston-Salem, New York City. Misi memiliki sekitar 450 pengacara. Bloomberg Carlyle adalah satu perusahaan hukum terbesar di Atlantik Tengah dan Tenggara, serta salah satu yang paling berteknologi maju. Yang didirikan pada tahun 1876, perusahaan merayakan ulang tahunnya yang ke-175 tahun yang lalu. Tantangan, dikarenakan ratusan pengacara menggunakan laptop dalam perjalanan ke seluruh dunia, mereka berharap untuk mendapatkan tingkat reliabilitas yang sama dengan sistem desktop. Ketika sesuatu berjalan salah dengan laptop, staf TI harus mampu membalikan fungsi laptop dengan cepat. Ini solusinya, Departemen TI mempertimbangkan beberapa pilihan, termasuk prosedur backup homegrown dan backup produk dari Veritas Software Corp di Mountain View, California. Namun akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknologi laptop cadangan yang disebut dengan Connected TLM, yang merupakan produk dari Connected Code di Birmingham, Massachusetts. Dibandingkan dengan backup,
restore program yang sederhana. Connected PLM mampu melakukan backup yang lebih komprehensif dari semua file, termasuk file registry, file data, situs web favorit, dan semua rincian kecil yang membuat laptop tetap andal, kata Scott. Dan itu dikerjakan di dalam background proses sehingga penggunaan akhir tidak terjadi. Setelah uji coba dengan pengguna, sistem Connected dikerjakan juga pada 400 laptop dan desktop 50 lainnya. Restorasi laptop yang biasanya memakan 4-6 jam sekarang dapat dilakukan dalam 45-60 menit atau Scott. Misalnya dengan Connected hanya membutuhkan waktu 8 menit untuk mengembalikan Microsoft Word ke country semula. Scott mengatakan backup dengan Connected lebih efisien secara tempat penyimpanan karena sekali melakukan backup sistem operasi dan aplikasi standar, Connected hanya melakukan backup file yang berbeda pada sistem musim. Misalnya, jika Anda harus membaca dengan 220 laptop pertama dapat mengambil 3 jam, yang berikutnya akan memakan waktu yang lebih sedikit, dan masing-masing setelah itu akan mengambil waktu lebih sedikit lagi. Scott mengatakan backup Connected masih menggunakan sepertiga dari ruang disk mereka dan 1/2 dari tempat penyimpanan arsip sesuai dengan yang diharapkan. Untuk ini, solusi dari kelompok adalah untuk kondisi seperti pada studi kasus ini, kami menyarankan untuk menggunakan solusi mirror set, di mana aktivitas pengguna dalam pengoperasian laptop sebaliknya perlu dilakukan backup dan recovery secara berkala. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 1 tentang pembahasan disaster recovery dan business continuity plan atau BCP. Terima kasih.